Hai semuanya, saya Susiana Melinda dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Lokal melalui Usaha Rumahan Bahan Bangunan Material Batu Bata Merah Cetak Tradisional dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat berbasis kearifan lokal di Desa Panjirejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Berikut adalah penjelasan dari hasil penelitian saya. Salah satu usaha rumahan batu bata yang ada di Panjirejo yaitu usaha batu bata merah milik Ibu Wantiem. Usaha rumahan ini milik Ibu Wantiem pribadi. Usaha rumahan milik Bu Wantiem sudah berdiri sejak tahun 2012. Pada saat itu, Desa Panjirejo yang memiliki dana desa dialokasikan untuk kebutuhan modal usaha masyarakatnya. Dari sinilah tumbuh minat Bu Wantiem untuk mendirikan usaha batu bata produksi rumahan. Usaha rumahan ini terletak di Desa Panjirejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Serta dilihat dari sisi geografis, Desa Panjirejo memang memiliki sumber daya alam yang cocok untuk mendirikan usaha batu bata. Terdapat banyak gunung di sekitar desa yang tanahnya bisa dimanfaatkan untuk bahan utama pembuatan batu bata. Faktor alam ini semakin memperkuat tekad Ibu Wantiem untuk memanfaatkan sumber daya sebaik mungkin untuk mendirikan usaha. Penjabaran berikutnya yaitu pengertian pemberdayaan. Pengertian pemberdayaan sendiri yaitu sebagai proses mengembangkan, memandirikan, dan menswadayakan serta memperkuat posisi tawar-menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Sutoro Eko 2002. Adapun Permendagri RI nomor 7 tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Pasal 1 ayat 8. Serta inti pengertian pemberdayaan masyarakat merupakan strategi untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Pemberdayaan memiliki 7 siklus yang harus dicapai. Berikut akan saya jabarkan secara rinci. 1. Keinginan untuk berubah. Diawali dari keinginan untuk berubah karena ingin mengisi waktu luang selama menunggu masa panen. Usaha rumahan batu bata cetak ini menjadi cara karyawan untuk mencari pengalaman yang lebih luas. 2. Melepaskan halangan-halangan. Untuk menjadi lebih berdaya, karyawan tentunya harus mampu melepaskan halangan-halangan yang menghambat dirinya. Salah satu hambatan yang berhasil dilalui Bapak Marioto selaku karyawan yaitu mengenai keterampilan dalam mencetak batu bata. Dan yang ketiga, rasa memiliki bertambah. Semenjak bergabung menjadi karyawan di usaha rumahan ini, Bapak Marioto merasa tetap bebas untuk menjalankan pekerjaan utamanya sebagai petani. Tetapi, ia juga tidak lepas tanggung jawab begitu saja terhadap pekerjaannya sebagai karyawan usaha batu bata. Dan yang keempat, mengembangkan peran dan batas tanggung jawab. Di tahap ini, terdapat upaya masyarakat untuk mengembangkan peran dan batas tanggung jawab yang lebih luas. Berdasar pada hasil wawancara dengan Bapak Marioto selaku karyawan, beliau mengakui semakin lama beliau bergabung di usaha batu bata merah ini, semakin beliau memiliki tanggung jawab dan peran yang lebih luas. Siklus yang selanjutnya yaitu pencapaian hasil dan target yang lebih besar. Semakin bagus kualitas batu bata yang dihasilkan, semakin baik juga target pasarnya. Karyawan mengaku bahwasanya batu bata yang diproduksi rumahan tadinya hanya untuk jual beli di sekitar desa saja. Tetapi dari tahun ke tahun, target pasar makin bertambah hingga keluar desa. Siklus yang keenam, perubahan kesan terhadap dirinya. Di tahap ini, karyawan mulai merasa terdapat perubahan dalam dirinya. Hal ini dapat dilihat dari keterampilan dan kemampuan para karyawan. Siklus yang ketujuh sekaligus siklus yang terakhir yaitu merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar. Berlanjut dari perubahan target yang lebih besar, karyawan akan merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar juga ke depannya, sehingga karyawan memiliki keinginan untuk memperluas pasar. Nah teman-teman, itu dia 7 siklus pemberdayaan yang sudah saya rincikan. Selanjutnya, saya akan membahas strategi pemberdayaan. Strategi pemberdayaan. P1 pemungkinan, P2 penguatan, P3 perlindungan, P4 penyokongan, dan P5 pemeliharaan. P1 pemungkinan. Agen pemberdaya berusaha sebaik mungkin untuk membuat usahanya semakin maju sehingga masyarakat tertarik untuk berpartisipasi dan memberikan kenyamanan serta kepercayaan pada diri tiap-tiap karyawannya. P2 yaitu penguatan. Dalam memperkuat potensi karyawan, agen pemberdaya membagi tugas tiap-tiap karyawan sesuai keahlian yang menurutnya cocok dengan karyawannya sehingga tiap-tiap karyawan memiliki kemampuan masing-masing. Yang ketiga yaitu perlindungan.
Pada strategi ini, agen pemberdaya melindungi usaha dan karyawannya agar tidak tertindas oleh kelompok usaha yang lebih besar. Dalam usaha menjaga karyawannya agar tidak merasa minder, agen mempertahankan kualitas bahan baku batu bata supaya usahanya mampu bersaing dengan produksi rumahan yang lain. Strategi yang selanjutnya yaitu penyokongan. Untuk menyokong karyawan supaya menjalankan peranannya dengan baik, agen tentunya akan memberikan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Strategi yang terakhir yaitu pemeliharaan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, usaha-usaha yang dilakukan agen dalam mempertahankan usaha ini yaitu dengan cara mempertahankan kualitas barang yang diproduksi, sehingga usahanya tetap mampu untuk bersaing dengan usaha yang lainnya. Salah satunya yaitu dengan cara mempertahankan penggunaan cetakan tradisional. Hal ini mampu menarik minat konsumen sekaligus menjadi ciri kearifan lokal Desa Panjirejo. Itu dia 5 strategi pemberdayaan yang sudah saya rincikan. Selanjutnya saya akan menjabarkan bagian selanjutnya. Bagaimana pandangan masyarakat terkait pemberdayaan? Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat sekitar, usaha rumahan batu bata merah milik Ibu Wantiem cukup menarik perhatian. Usaha rumahan batu bata Bu Wantiem sanggup mempekerjakan beberapa karyawan. Di Desa Panjirejo sendiri, bisa tiap-tiap rumah memproduksi batu bata secara mandiri dan dikerjakan secara sendiri. Tetapi Bu Wantiem berani tampil berbeda dengan membuka usaha rumahan yang memiliki karyawan. Dengan kata lain, usaha ini dibangun tidak hanya semata-mata untuk mata pencaharian saja, tetapi juga untuk memberdayakan masyarakat sekitar sekaligus menjaga kearifan lokal di Desa Panjirejo. Nah semuanya, akhirnya kita sudah sampai di penghujung video presentasi ini. Bagian terakhir merupakan kesimpulan dari penelitian ini. Berdasar pada hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti, usaha produksi rumahan batu bata merah milik Ibu Wantiem didapati mampu menjadi tempat untuk agen melakukan pemberdayaan. Setelah penjabaran siklus-siklus pemberdayaan, juga pembahasan mengenai strategi 5P yang saling terkait, didapati kesimpulan bahwasanya usaha rumahan batu bata merah milik Ibu Wantiem telah mencapai tujuannya, yaitu untuk memproduksi batu bata cetak tradisional yang bisa mempertahankan keunikan Desa Panjirejo sekaligus mencapai tujuan yang paling utama, yaitu untuk memproduksi bahan bangunan material batu bata yang berkualitas agar mampu tercipta pemberdayaan masyarakat sekitar. Demikian hasil penjelasan saya. Apabila ada salah saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.